Ini menunjukkan bahwa pondasi cerucuk bambu ya bro, bukan hanya sekedar teknik lama, tetapi merupakan solusi juga yang relevan di era modern ini, apalagi dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Halo Sobat Dam Project, kembali lagi di Dam Project. Nah, kali ini Dam Project akan membahas mengenai pondasi yang unik tetapi masih relevan sampai saat ini, yaitu pondasi cerucuk bambu. Pondasi cerucuk bambu adalah pondasi tradisional yang sampai saat ini masih relevan digunakan terutama pada tanah-tanah yang lunak seperti tanah rawa ataupun tanah gambut. Fungsi dari pondasi ini adalah memperkuat daya dukung tanahnya dengan cara menanamkan cerucuk-cerucuk bambu pada tanah yang akan ditanami pondasi. Alih-alih menggunakan tiang pancang ataupun baja beton, pondasi ini unik karena menggunakan bambu yang ditanam vertikal pada tanah yang akan dipasangi pondasinya. Untuk jenis-jenis bambu yang digunakan pada umumnya ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada bambu petung, yang kedua ada bambu ori, yang ketiga ada bambu tali. Ini bisa disesuaikan dengan lokasi setempat ya. Kalau bambu petung itu ukurannya besar dan juga kuat ya bro. Kalau pondasi ori, kalau bambu ori cukup kuat dan banyak tersedia di lokasi. Kenapa bambu ini dipilih? Yaitu karena bambu-bambu ini tersedia melimpah di area yang akan dilakukan untuk pondasi itu, sehingga lebih efisien dan juga tentunya hemat. Lalu kenapa pondasi ini masih relevan ya bro sampai saat ini? Jawabannya adalah pondasi cerucuk bambu ini memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya yang pertama adalah murah dan mudah diperoleh untuk bahan bakunya. Yang kedua, ramah lingkungan karena bambu itu dapat diperbaharui. Yang ketiga, pemasangannya mudah, bisa dilakukan secara manual. Yang keempat, ideal untuk proyek-proyek kecil seperti rumah tinggal ataupun jembatan kecil yang berada di tanah gambut atau rawa. Yang kelima yaitu mampu menahan beban ringan untuk proyek-proyek skala kecil ya bro. Namun tidak ada metode yang sempurna. Pondasi cerucuk bambu ini juga memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya yang pertama adalah umur pakai yang terbatas. Apabila tidak diawetkan secara benar bambunya, nanti mudah untuk rusak. Yang kedua, rentan terhadap serangan rayap dan juga hama. Nah, ini kembali lagi ke proses pengawetannya ya bro. Yang ketiga adalah kurang cocok untuk skala proyek besar seperti bangunan high-rise building dan lain sebagainya. Nah, yang keempat adalah perlunya pelapisan khusus agar pondasi cerucuk bambu itu dapat bertahan lama. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa pondasi ini sangat bergantung pada jenis tanah, beban struktur, dan juga ketersediaan bahan dan materialnya bro. Itu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, mengenai kelemahan cerucuk bambu, maka harus kita atasi dari kelemahan itu, yaitu dengan cara metode pengawetan bambu tersebut. Ada beberapa langkah untuk cara pengawetan bambu untuk pondasi cerucuk itu. Di antaranya yang pertama, perendaman di dalam air. Jadi bambu-bambu ini dipotong sesuai dengan ukurannya, bisa panjang 3 meter, 4 meter, 6 meter, terus nanti direndam pada air mengalir selama 2-3 minggu. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan pati dari bambu yang disukai hama. Selain air mengalir juga bisa direndam air lumpur. Biasanya kalau tradisional itu direndam beberapa bulan, bahkan sampai beberapa bulan pada air lumpur, sehingga air lumpur itu juga bakal melindungi bambu tersebut. Yang kedua, bisa dilakukan perebusan atau pengasapan juga seperti gambar ini. Tujuan dari pengasapan atau perebusan ini adalah membunuh jamur ataupun hama yang mungkin sudah ada di dalam bambu tersebut sebelum dipotong. Yang ketiga, menggunakan cairan kimia seperti menambahkan larutan borak atau borat asid. Ini adalah salah satu metode modern ya untuk mengawetkan bambu tersebut. Yang keempat adalah pelapisan bambu tersebut dengan bahan-bahan seperti tar ataupun cat untuk anti rayap pada bagian yang tertanam, sehingga seperti rayap dan hama lainnya tidak bisa memakan dari bambu tersebut. Dengan pengawatan yang benar dan metode yang benar, umur dari cerucuk bambu bisa 5 tahun, 10 tahun, bahkan ada yang lebih dari 20 tahun bro. Ini ada beberapa pembuktian yang sudah dilakukan melalui kajian-kajian ilmiah seperti tesis, skripsi,
jurnal dan lain sebagainya. Untuk penelitian ilmiah mengenai cerucuk bambu ini sebenarnya sudah banyak diteliti. Untuk penelitian biasanya dilakukan oleh universitas-universitas yang ada kaitannya dengan jurusan teknik sipil, terutama pada yang berbau-bau green atau green building ya, karena pondasi ini adalah salah satu pondasi yang dapat berkelanjutan, bro. Ada beberapa contoh penelitian ilmiah, salah satunya adalah ini penelitian oleh Universitas Gadjah Mada, Fakultas Teknik. Ini menunjukkan bahwa penelitian penggunaan pondasi cerucuk bambu dapat meningkatkan daya dukung tanah hingga 2-3 kali lipat. Ini yang kedua, ada juga penelitian dari ITB, penggunaan cerucuk bambu dan juga dikombinasikan dengan geotekstil dapat menjadi solusi ekonomis pada pekerjaan jalan yang di daerah gambut. Di beberapa proyek seperti di Kalimantan, Papua yang tanahnya gambut, banyak orang yang menunjukkan bahwa lebih dari 10 tahun pondasinya awet. Semua ini menunjukkan bahwa pondasi cerucuk bambu ya bro, bukan hanya sekedar teknik lama, tetapi merupakan solusi juga yang relevan di era modern ini, apalagi dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Nah, itulah penjelasan lengkap mengenai pondasi cerucuk bambu, mulai dari pengertian jenis bambu yang digunakan, kelebihan dan kekurangan, cara pengawetan bambu tersebut, hingga penelitian-penelitian ilmiah yang menunjukkan bahwa pondasi cerucuk bambu ini masih relevan sampai saat ini ya bro. Semoga video ini bermanfaat bagi sobat Damroject yang belajar teknik sipil ataupun mencari solusi pondasi alternatif. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komentar apabila ada pertanyaan-pertanyaan mengenai dunia konstruksi dan bangunan ya bro. Salam proyek.